Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Kali ini kita bertemu di pembelajaran PAI ya dengan Bapak Denny Faidlah Ridho di materi bab 7 tentang beriman kepada malaikat ya. Iya. Oke, sebelumnya perkenalkan namanya siapa? Nama saya adalah Alvito Renaldi Gumilar. Alvito ya. Alvito itu kelas 7C ya, Alvito ya. Ya, Alvito, Bapak mau apa sebelum ke tentang malaikat nih ya. Fenomena kali ini menurut kamu, apakah anak-anak zaman sekarang itu beriman gak kepada malaikat gitu? ada yang beriman, ada yang kurang. Kurang ya. Yang beriman contohnya seperti gimana? Yang mempelajari tentang cara untuk beriman kepada malaikat Salah satunya dengan apa? Dengan salah. belajar pendidikan agama Islam ya. Iya, Hmm. Kalau yang tidak beriman itu karena apa tuh? yang tidak beriman karena tidak ingin mempelajari cara untuk memberiman kepada malaikat Malaikat atau gitu ya. malas Malas untuk ya. belajar. Oke, menurut keyakinan kita kan rukun apa beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman ya. Iya, Beriman kepada yang gaib atau beriman kepada malaikat itu kan malaikat itu termasuk hal yang gaib ya. Nah, lupa. malaikat itu ada berapa sih yang wajib diketahui nih? Ada 10. Ada 10 sih. Berapa apa aja namanya? Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izroil, Mungkar, Hmm, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan sama Malik. Malik ya. Malik Ridwan ya. Malik Ya betul Ridwan. betul sekali itu. Malaikat itu sebetulnya sih banyak ya, banyak sekali Allah menciptakan malaikat, bahkan tidak dikasih tahu berapa jumlahnya. Yang jelas jumlah malaikat itu sangat banyak. Nah, Hmm, cuman yang wajib diketahui itu ada 10. 10 ya. Kalau Alvito mempelajari nggak tugas-tugas malaikat itu apa, dengan Eh, apa aja gitu? mempelajari yang Mem- 10 itu. Ya, tahu nggak tugas malaikat siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat penjaga neraka adalah Ya. malaikat Malik. Nah, ya malaikat Malik itu kan malaikat penjaga neraka ya. Itu ada sebutannya itu. Ada Ada sebut. sebutan panggilan nama malaikat Malik tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu ya. Nama panggilan malaikat Malik itu adalah malaikat Jabania. Hmm. Ya. Kalau malaikat yang sering bolak-balik ke bumi nih untuk Malaikat. memberikan wahyu Oh, kepada para Nabi. nabi dan rasul itu malaikat apa sih? Malaikat Jibril. Nah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga ada panggilannya Oh, loh. ada panggilannya juga. Iya, ada Oh, panggilannya. Tahu nggak? kurang juga. Kalau Panggilan malaikat Jibril itu adalah dalam buku PAI sendiri itu ada hmm, Ruhul Kudus ya oh, atau disebut juga Namus ya dalam Namus. buku PAI yang kita pelajari ya dari pemerintah. Selain beriman kepada malaikat nih, aplikasi kan beriman Aplikasi. kepada malaikat itu kan harus Oh diaplikasikan iya, dalam kehidupan sehari-hari. contoh perilaku. Ya, kamu itu mengaplikasikan beriman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Eh, contohnya malaikat Jibril dengan memohon untuk diberikan hidayah kepada Allah. Allah. Jadi Jadi meminta ketika hidayah. ketika kita beriman kepada malaikat Jibril, kita itu eh apa mempelajari beriman kepada malaikat Jibril itu kita selalu berdoa kepada Allah Ya, ya untuk untuk memohon diberikan hidayah hidayah. kepada kita. Iya betul. Karena para nabi juga itu ketika menunggu petunjuk dari Allah itu mereka menunggu malaikat Jibril tentunya karena Hmm. kan malaikat Jibril yang disuruh oleh Allah untuk menyampaikan para wahyu bukan para wahyu menyampaikan Oh, wahyunya iya. baik berupa apa mushaf-mushaf ya atau Hmm. kitab-kitab yang isinya kalau kita kan Al-Qur'an ya. Iya. Yang jelas itu isinya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Oke. Beriman kepada malaikat nih ada yang menarik. Itu kan para malaikat itu tidak berjenis kelamin Iya. ya dan juga tidak dikasih hawa nafsu. Hmm. Kira-kira malaikat itu menurut kamu makhluk sejenis apa sih? Menurut kamu Hmm, aja ini mah. makhluk yang tapi
Kalau diciptakan dari cahaya kayaknya Ya benar, diciptakan dari diciptakan dari cahaya cahaya ya. atau nur. Ya emang menurut Cuman pandangan kamu gitu, seperti apa sih malaikat itu? seperti makhluk goib lainnya kayaknya nggak tahu. Ya, ya betul sih seperti makhluk gaib lainnya, cuman diciptakan dari cahaya ya. Hmm, Kalau iblis kan diciptakan dari apa? api. Dari api ya. Kalau malaikat itu diciptakan dari cahaya. Oke, untuk melengkapi itu Jibril, Mikail. Mikail itu tugasnya apa Mikail? Tugasnya Mikail adalah memberikan rezeki kepada umat manusia. Menyampaikan ya, bukan Menyampaikan, memberikan, karena iya, memberikan kan Allah iya, Subhanahu wa taala ya. menyampaikan. Kalau Hmm. malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Israfil Ya, adalah malaikat yang pada hari kiamat akan meniupkan trompet sangkakala. betul. Israfil, Ijrail. Israel adalah malaikat yang akan mencabut nyawa seseorang. Seorang semua makhluk Iya, hidup semua ya, makhluk hidup, mau jin atau tidak terkecuali ya. Mm. Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir. Munkar Nakir adalah malaikat yang akan menanyai sesuatu kepada manusia di alam kubur Di atau alam saat sudah kubur. meninggal. Iya, di alam kubur atau alam barzah, Munkar, Nakir. Rokib dan Atid nih. Rokib dan Atid, Rokib adalah yang akan mencatat amal baik, sedangkan Atid yang akan mencatat amal buruk Malik tadi manusia. sudah ya. Malik. Ridwan nih, Ridwan. Ridwan yang akan menjaga kesejahteraan di surga. Iya betul, atau menjaga pintu surga, Hmm. karena di surga itu tajri min tahtihal anhar ya. Jadi eh apa, di Al-Qur'an itu banyak sekali Allah menjelaskan, bahkan berulang-ulang ya. Di surga itu mengalir sungai-sungai di bawahnya itu ya. Jadi tidak terbayang gitu surga itu Hmm. indahnya seperti apa. Oke. Nah, seperti itulah pertemuan kita kali ini ya. Oke. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membahas hal yang lain lagi, masalah agama Oke. Islam. Oke, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Denny Paedarido di sini, Guru PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Bapak ditemani oleh siapa? Hanifah Mustaqimah. Hanifah Mustaqimah, wih mantap namanya ya. Hanifah, kita akan membahas masalah bab 7 nih, tentang apa? Malaikat. Malaikat. Nah, malaikat Allah itu kan ada 10 ya. Coba sebutkan sih nama-namanya, kamu tahu nggak? Tahu. Tahu apa aja? Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir. Israfil, Ijroil. Oh, Israfil, Israel, Munkar, Nakir, Malik, dan Ridwan. Rokibnya mana? Rokib Atid, Rokib Malik, Atid, Ridwan ya. Malik. Nah, kalau tugas malaikat Malik itu apa sih? Malaikat Malik. Tahu nggak? Atau lupa lagi? Apalagi Lupa lagi. Malaikat Malik itu penjaga pintu neraka. neraka. Iya itu. Mengimani kepada malaikat Malik seperti apa kamu? Supaya terhindar dari api neraka. Menjauhi larangan dari Allah. Berbanyak ibadah. Banyak ibadah. Kamu mengimani malaikat Mikail yang bertugas menyampaikan rezeki seperti apa beriman? Gimana? Menurut kamu aja lah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah. Beribadah. Taat kepada Allah. Nah, ya. Bekerja juga ya, bekerja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari nih, kamu mengimani seluruh malaikat dengan cara apa? Meyakini adanya malaikat. Meyakini ya, meskipun goib ya, tidak terlihat ya. Ya. Malaikat itu tercipta dari apa sih? Nur atau cahaya. Cahaya ya, berarti goib tidak terlihat ya. Meskipun tidak terlihat, kita wajib mengimani, karena beriman kepada malaikat itu ada dalam rukun iman ya. Salah satunya adalah beriman kepada malaikat Allah. Nah, terakhir nih, malaikat itu diciptakan untuk mematuhi tugas-tugas Allah ya. Artinya ibadah. Manusia juga beribadah. Nah, menurut kamu nih, ketika manusia tidak beribadah, layak nggak Allah siksa itu? Layak. Layak. Kenapa layak? Karena tidak mematuhi peraturan Allah. Peraturan Allah. Tapi kalau manusia itu tobat gimana? Insya Allah diampuni. Diampuni ya. Jadi intinya sebanyak apapun kita melakukan maksiat, tetap kita harus tobat ya.
Karena tobat itu wajib untuk orang Islam ya. Tiap hari minta ampunan kepada Allah supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Oke, seperti itu aja lah berbincang-bincang santainya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi ya. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini Denny Faedah Ridho, guru PAI Pendidikan Agama Islam SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Bapak ditemani oleh siapa sekarang? Keira Kaliza. Keira. Ya, Keira. Keira, kita akan bahas bab 7 tentang malaikat Allah. Kira-kira malaikat Allah itu ada berapa sih jumlahnya? 10. 10. Tugas malaikat itu kan banyak ya. Nah, sebelum ke tugas nih, nama-nama malaikat yang 10 kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Israel, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Oke. Nah, dari ke-10 itu Bapak nggak akan bertanya tugasnya semuanya ya. Beberapa saja. Kamu tahu nggak cara kamu beriman kepada malaikat Ijroil mencabut nyawa itu kamu seperti apa? Cara beriman kamu. Menurut kamu aja, ya kan malaikat Ijroil itu kan mencabut nyawa. Nah, cara kamu mengimani malaikat Ijroil itu seperti apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Supaya ketika dicabut nyawa tidak sakit gitu. Ya dicabut nyawa pasti sakit lah. Ya. Nah, kalau malaikat Jibril, berimani malaikat Jibril seperti apa kamu? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah untuk meminta petunjuk ya. Ya betul, karena malaikat juga kan, malaikat Jibril juga itu mengasih arahan kepada para rasul ya. Arahannya dari Allah ya, berupa wahyu ya. Dikasih petunjuk gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu mengimani keseluruhan malaikat itu seperti apa? Dalam kehidupan sehari-hari. Salat 5 waktu. Terus? Berbuat baik. Terus? Itu aja. Nah, sebetulnya banyak sih ya, tapi itu juga sudah mewakili lah. Nah, di dalam kehidupan dunia ini ya, kita itu kan ditugaskan untuk beribadah kepada Allah ya. Jin dan manusia ditugaskan beribadah kepada Allah. Dan Allah juga menciptakan surga dan neraka. Nah, kamu itu perasaan kamu itu di dunia ya, ketika Allah menurunkan nabi, rasul, malaikat, perasaan kamu di dunia itu sebagai orang muslim harusnya seperti apa? Tahu nggak? Nah, harusnya kita merasa butuh kepada Allah ya, merasa butuh, merasa dijaga, diawasi oleh malaikat. Karena kita kan di dunia ini hidup kan gak lama ya, sementara. Jadi kita harus punya perasaan merasa butuh kepada Allah. Ketika kita merasa butuh kepada Allah, maka segalanya kita akan berpegang kepada Allah ya. Dan kalau kita sudah berpegang kepada Allah, maka hidup kita itu di dunia akan berjalan dengan lancar atas ridho Allah. Karena ketika lancar dan tidak lancar itu adalah kehendak Allah. Ketika kita sudah berpegang kepada Allah, mau kesulitan apapun, mau kesulitan atau kebahagiaan apapun, itu akan kita rasakan dengan penuh rasa syukur. Tidak kalaupun kita dikasih rasa nikmat, kita bersyukur. Kalau kita dikasih kesusahan, kita bertawakal kepada Allah, seperti itu. Oke, seperti itu aja lah berbincang-bincang kita ya, karena waktunya juga sedikit. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di acara berikutnya ya, di podcast berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Denny Faedah Ridho di sini, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Di sini sekarang saya ditemani oleh Biantara Syafitri. Biantara Syafitri ini adalah murid kelas 7C SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Biantara, kita akan berbincang santai masalah bab 7 nih. Bab 7 itu tentang apa sih? Tentang malaikat. Tentang malaikat ya. Malaikat Allah itu jumlah yang wajib diketahui itu ada berapa sih?
Ada 10. 10 ya. Siapa saja? Tahu nggak? Jibril, Mikail, Mungkar, Nakir, eh, Diurut. Jibril, Oh. Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Rokib, Atid, Malik, satu lagi Rid, Ridwan. Ridwan. Ini kayaknya tegang nih, jadi sering lupa ya. Dalam mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari, kamu menjabarkan beriman kepada malaikat itu seperti apa? Beribadah 5 waktu, Mm-mm. mengurangi perbuatan maksiat, dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Oke. Beriman kepada malaikat Jibril nih, itu kan menyampaikan wahyu ya. Menyampaikan wahyu kepada para rasul. Itu beriman kepada malaikat Jibril, kamu seperti apa tuh dalam kehidupan sehari-hari? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa ya. Ya. Untuk mengharap petunjuk ya yang Ya. jelas ya, karena para nabi juga dikasih petunjuk itu oleh Allah melalui malaikat Jibril ya. Iya. Cara menyayangi malaikat Allah itu kamu kan pastinya dengan ibadah ya. Iya. Nah, malaikat Allah itu diciptakan dari apa sih? Dari cahaya. Dari cahaya. Nah, kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Nah, kan kalau dari tanah manusia berbentuknya seperti ini. Iya. Nah, kalau malaikat bentuknya seperti apa, tahu nggak kamu? Tidak terlihat. Tidak terlihat ya, Iya. gaib ya. Yang jelas bentuknya itu kondisional kayaknya ya. Iya. Bisa berbentuk apa saja yang malaikat inginkan sesuai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke, pertanyaan terakhir nih untuk kamu Biantara. Nah, malaikat Allah itu jelas adanya dan jelas tugas-tugasnya. Nah, kalau malaikat saja dikasih tugas ya, kita sebagai manusia tugas di dunia itu apa sih? Tugas di dunia contohnya Ya, tugas kita itu di dunia untuk apa gitu? untuk mendapatkan apa ya? Agar kita masuk surga gitu. Kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Seperti beribadah. Ya, itu tugas kita hanya satu sih sebetulnya, Iya. beribadah kepada Allah ya. Artinya kalau kita beribadah kepada Allah, kita itu sudah taat ya kepada Allah. Karena kalau kita tidak taat, nggak mungkin kita beribadah kepada Allah ya. Jadi tugas kita itu beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah. Seperti itu ya. Oke, podcast kita ditutup kali ini dengan apa? Bukan ditutup sih, disudahi saja ya. Dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di podcast berikutnya ya, di materi berikutnya. Mudah-mudahan umur kita berkah dan dilindungi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini Denny Faidarido, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru. Di sini Bapak ditemani oleh siapa? Anindya. Anindya ya, Anindya, kita akan ngobrol santai tentang bab 7 ya. Tentang apa bab 7 itu? Malaikat. Malaikat. Oke, langsung saja lah. Bapak itu pingin bertanya kepada kamu, malaikat Allah itu jumlahnya ada berapa sih? 25. Malaikat Allah jumlahnya ada berapa? 10. 10. Kalau 25 itu para Nabi. nabi dan rasul ya, jangan terbalik. Kamu tegang ya, jangan tegang, santai aja ya. Oke, dari 10 malaikat ini kamu tahu nggak nama-nama malaikatnya? Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Oke ya, bagus. Nah, Bapak nggak akan bertanya semua tugas malaikat yang 10 itu ya. Beberapa saja lah ya. Nah, mengenai beriman kepada malaikat Israfil, itu kan malaikat Israfil itu tugasnya meniup sasangkala ya. Meniup sasangkala itu pertanda apa sih? Kiamat. Pertanda apa? Kiamat ya. Oh, berarti kalau munculnya atau bunyinya suara trompet malaikat Israfil itu pertanda kiamat. Memang betul pertanda kiamat. Nah, ketika kiamat nih,
apakah seluruh alam semesta akan hancur atau tidak? Menurut kamu? Hancur, Hancur ya? hancur Iya, semua. betul. Kita terus mengimani seperti itu, harus hancur semuanya karena kalau kita mengimani kayak di film itu tuh Kiamat 2012 ya. Itu kan yang hancurnya hanya beberapa daerah saja, sedangkan sisanya enggak. Nah, kalau bagi keimanan kita itu semua alam semesta tidak terkecuali ya. Iya. Semuanya hancur, semuanya dicabut nyawa oleh Allah yang makhluk hidup ya. Dan itu yang meniup itu adalah malaikat Israfil. Nah, yang mencabut nyawanya itu malaikat apa? Yang mencabut nyawa, tahu nggak? Israel, Ijroil. Ah, malaikat Ijroil itu mencabut nyawa siapa sih? seluruh makhluk hidup. Seluruh makhluk hidup ya, tanpa terkecuali ya. Ya, ketika dicabut nyawa oleh malaikat Ijroil, katanya ada rasa apa sih? Tahu nggak kamu? Enggak, kurang tahu. Kurang tahu. Ada rasa sakit itu, sakit yang luar biasa. Nah, rasa sakit itu untuk apa? Kalau di Islam ya, kalau yang beragama Islam rasa sakit itu untuk melebur dosa-dosa kita ya. Semakin sakit itu semakin Allah banyak melebur dosa-dosa hambanya ya. Jadi kalau kita merasakan sakit, alhamdulillah ya, berarti dosa-dosa kita itu dilebur. Nah, mudah-mudahan dengan rasa sakit itu kita bisa masuk surga ya, seperti itu. Oke, terakhir pertanyaan Bapak. Dalam kehidupan sehari-hari kamu menjabarkan beriman kepada Allah itu seperti apa dalam kehidupan sehari-hari? Hmm, membantu orang tua, Membantu orang tua, terus ibadah, beribadah, itu aja sih. itu aja. Banyak ya sebetulnya membantu orang tua, beribadah, berperilaku jujur, tidak memfitnah, sholat 5 waktu ya. Dan ibadah-ibadah lainnya baik itu mahdoh kepada Allah atau guer mahdoh kepada manusia ya, hablum minallah hablum minanas. Oke, perbincangannya segitu sajalah ya karena pembelajarannya santai kan, tidak formal juga ya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di podcast berikutnya, di materi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini, Denny Faedah Ridho. Di sini Bapak mengajar pendidikan agama Islam di SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Sibiru ya. Kali ini Bapak ditemani oleh siapa? Haya. Haya ya. Haya, kita berbincang-bincang nih di bab 7 tentang malaikat Allah ya. Langsung saja karena ini pembelajaran dan apa? Berbincang-bincang santai jadi jangan terlalu tegang ya. Kita akan bincang santai tentang malaikat. Kamu tahu nggak sih malaikat itu ada berapa jumlahnya? 10. 10. Kalau keseluruhan ada berapa tahu nggak kamu? Hmm, Hah? Tahu nggak? Tahu. Berapa? 10. 10 mah yang wajib itu. Kalau seluruhnya malaikat ada berapa tahu nggak kamu jumlahnya? PKI Enggak ya, jumlah malaikat jumlahnya nominal. 20. 20 kan 10. Malaikat itu jumlahnya tidak terhingga, cuman yang wajib diketahui ada 10 ya. Oke, Haya, yang 10 itu siapa aja kamu tahu nggak nama-namanya? Tahu. Sok sebutin. Mikail, Jibril, Malik, Ridwan, Dari pertama tuh Jibril, Mikail, Malik, Israfil, tahu nggak? Jibril, Mikail, Mikail, Israfil, Ijroil, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan ya. Nah, Haya kayaknya tegang ya. Tadi kan tahu sebetulnya, cuman tegang ya. Nggak, Iya. jangan tegang atuh kan ini ngobrol santai itu ya. Sebetulnya Haya itu tahu sebetulnya pemirsa ya. Cuman dia tegang, nggak apa-apa lah. Baru pertama kayaknya ya. Ya nggak apa-apa. Oke, untuk membuktikan kamu tidak tegang sekarang nih ya, pengetahuan kamu. Tahu nggak sih tugas malaikat Jibril? Apa? meniup, Apa? meniup sangkakala, Malaikat Jibril. membeli rezeki, Masa? Malaikat Jibril tugasnya apa? mencatat amal, Memberikan wahyu malaikat Jibril itu kepada para nabi ya. Ini mungkin Haya masih tegang mungkin ya. Oke, malaikat Malik tahu nggak penjaga apa? Apa? penjaga wahyu, Penjaga wahyu kan tadi malaikat Jibril wahyu mah.
Malaikat Malik, tahu nggak? Penjaga di neraka. Penjaga di, Neraka. bukan penjaga di neraka, penjaga pintu Surga. neraka. Neraka. Ya nggak apa-apa. Bagaimana cara kamu mengimani malaikat Allah dalam kehidupan sehari-hari? Berdoa kepada Allah. Sholat. Sholat, berdoa, terus Baca Al-Quran. baca Quran, Rajin beribadah. rajin beribadah, menjauhi maksiat ya dan sebagainya. Oke, untuk podcast kali ini cukup sekian aja lah ya. Lumayan bagus. Kamu jangan tegang, kamu kebiasaan nih tegang nih. Padahal kalau nggak di depan kamera nih pemirsa ya, kayak ini kalau ditanya ini suka bagus, suka menjawabnya dengan baik. Mungkin karena di depan kamera jadi tegang. Nggak apa-apa ya. Kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya ya. Mudah-mudahan panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak di sini, Denny Faidilah Ridho. Bapak di sini guru PAI SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru yang akan ngobrol atau bincang-bincang santai dengan siapa? Keisha Tiong Yongling. Keisha Tiong. Yongling Wah. dari 7C. Namanya unik ya, sesuai dengan wajah kamu ya, unik juga. Keturunan Cina kamu? Ya, berarti Muslim ya? Ya. Nanti salah Bapak ya, malu juga nanti. Oke, di sini Bapak akan ngobrol santai dengan kamu masalah bab 7 nih, masalah tentang malaikat Allah. Kamu tahu nggak malaikat Allah itu ada berapa? 10. Ada 10. Tahu nggak nama-namanya? Sok sebutin. Jibril, Jibril, Mikael, Mikael. Rokib, Atid, Munkar, Nakir, Ridwan, Malik, Malik. Satu lagi. Israfil, Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Ijroil, Munkar, Munkar, Nakir, Nakir, Rokib, Rokib, Atid, Atid, Malik, Malik, Ridwan. Nih, Bapak nggak akan bertanya kepada kamu keseluruhan ya. Cuman Bapak akan bertanya beberapa bagian saja. Menurut kamu nih, malaikat Ridwan itu kan malaikat penjaga pintu surga ya. Nah, bagaimana kita itu supaya masuk surga ketika kita mati kan ya. Nah, berarti kan sekarang kita masih hidup. Nah, bagaimana kita supaya masuk surga ketika kita mati? Jadi ketika hidup itu kita harus melakukan apa? beribadah kepada Allah, Terus? menaati perintahnya, Mm-mm, larangannya dijauhi, membaca Al-Quran. tiap hari ya. Terus selain itu nih, itu kan ibadah kepada Allah ya. Ibadah kan ada ibadah itu, ada ibadah habluminallah kepada Allah dan ada ibadah habluminanas. Nah, beribadah kepada manusia itu seperti apa contohnya? Menurut kamu aja. Beribadah kepada manusia, Nanti kan ibadah kepada Allah kita sholat ya, zakat, menjauhi larangannya. Kalau kepada manusia gitu, kita itu harus berbuat apa gitu? menolong, Menolong kan, membantu orang yang kurang kesusahan kan, Ya. seperti itu. Nah, karena hal itu sudah diajarkan di agama Islam, berarti kan agama Islam itu mengajarkan sesuatu hal yang baik ya. Nah, Iya. makanya dari itu, jadi kalau kita menerapkan beriman kepada malaikat ya, terutama menjalankan perintah Allah dan menjalankan seluruh aturan yang ada dalam Al-Quran, sebetulnya kita itu hidup di dunia akan tentram loh ya, akan tentram, akan tenang, dan mati pun kita insya Allah akan husnul khotimah, asal kita berusaha semampu kita untuk beribadah kepada Allah. Yang celaka itu kalau kita sengaja ya tidak beribadah kepada Allah, apalagi sampai bermaksiat ya, baik bermaksiat kepada Allah ataupun menggunjing manusia. Oke, selain malaikat Ridwan itu ada nama malaikat Ijroil. Ijroil itu malaikat apa sih? Tugasnya mencabut nyawa mencabut nyawa. Mencabut nyawa siapa nih? makhluk hidup.
makhluk hidup semuanya. Nah, Iya. ketika malaikat Jibril itu mencabut nyawa, katanya ada rasa sakit. Betul nggak sih? Betul. Betul. Sesuai yang dibaca mungkin ya. Iya. Jadi rasa sakit dicabut nyawa itu tidak kebayang ya karena kita belum mencoba, bukan mencoba, belum mengalaminya ya. Jadi, nah menurut kamu apakah orang yang soleh atau orang yang buruk akhlaknya akan sama-sama sakit atau tidak? Menurut kamu? Sama-sama sakit. Sama-sama sakit. Iya betul, karena yang Bapak baca dan yang Bapak ketahui juga seperti itu. Karena salah satu dicabut nyawa itu adalah ada rasa sakit ya. Rasulullah pun ketika dicabut nyawa sakit seperti itu. Tapi dalam Islam itu ketika sakit itu insya Allah akan menjadi pelebur dosa ya, mudah-mudahan ya. Oke, seperti itu sajalah pertanyaan dari Bapak, santai-santainya ya, berbincang-bincang santainya. Mudah-mudahan nanti akan bertemu lagi di materi berikutnya ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya, guru PAI SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru nih dengan pelajaran PAI kelas 7 bab 7 tentang malaikat Allah. Oke. Sebelumnya perkenalkan siapa nama kamu? Nama aku Alia Muti Zahira dari kelas 7C. Dari kelas 7C ya. Oke, Alia ya. Alia. Alia, Bapak akan ngobrol santai dengan kamu nih, tidak terlalu formal lah ya. Tetapi yang jelas pertanyaannya bersangkutan dengan berkaitan dengan malaikat-malaikat Allah. Nah, menurut kamu malaikat Allah itu diciptakan berapa sih? Ada 10. Ada 10. Itu yang wajib atau semua malaikat? Kayaknya yang wajib. Yang wajib ya. Kalau semua malaikat itu tidak terhingga ya. Yang wajib diketahui itu kan ada 10. Kamu tahu nggak nama malaikat yang 10 itu? Tahu. Tahu. Coba sebutkan apa aja. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar dan Nakib, Rokib, Atid dan Malik Ridwan. Nah, Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan ya. Oke. Nah, dari ke-10 malaikat itu Alia mengimani nggak semuanya itu? Mengimani. Mengimani ya. Dengan cara apa Alia itu mengimani malaikat dalam kehidupan sehari-hari? Jadi kayak sesuai tugasnya aja, kayak selalu bersyukur gitu. Sama biar terhindar dari siksaan api neraka, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, seperti itu ya dan lain sebagainya. Bagus sekali, menarik sekali ini. Dan tahu nggak Alia, ternyata malaikat itu 10 itu punya tugas masing-masing. Tahu. Nah, Bapak nggak akan tanya semuanya ya. Salah satu aja lah, dua lah Bapak akan bertanya kepada kamu. Malaikat penjaga kubur itu siapa sih? Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar Nakir. Ya. Itu kan penjaga di alam kubur. Itu nanti kita akan bertemu ya pasti ya dengan malaikat Munkar Nakir. Kira-kira nih, bagaimana cara mempersiapkan kita supaya bertemu dengan Munkar Nakir itu lulus gitu, supaya tidak, kan kita bertanya Munkar Nakir itu ada pertanyaan ya, bisa dijawab atau tidak. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan dari Munkar Nakir itu, mempersiapkan di dunianya itu seperti apa? Menurut kamu aja nih ini mah. Selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kayak selalu sholat, rajin mengaji, terus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Perintah Allah taala. Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ya. Satu lagi aja lah, malaikat yang tugasnya itu selalu mencatat amal baik dan buruk. Siapa sih? Rokib dan Atid. Raqib dan Atid. Nah, malaikat Raqib dan Atid itu kan selalu mengikuti kita tiap hari. Ngeh gak kamu? Enggak. Enggak ya. Nah, kamu itu ngehnya kalau lagi apa? Kalau lagi beribadah kadang-kadang gitu kayak. Terus kalau udah melakukan sesuatu yang buruk dan yang baik. Oh ya baru ingat ya, nggak apa-apa. Yang penting kita ingat daripada nggak ingat sama sekali ya. Nah terakhir, ketika malaikat itu diciptakan oleh Allah dengan tugasnya,
untuk menjaga dan apa memberi wahyu, menjaga, nanti akan dikasih tugas yang dan lain sebagainya. Nah, tugas malaikat itu seperti yang kamu ketahui ya yang 10 itu. Nah, tugas kamu ini manusia apa di dunia tugasnya? Tugasnya beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Karena kita hidup di dunia ini nggak akan lama ya. Nah, ketika kita hidup di dunia ini nggak akan lama, berarti yang kita harus wajib lakukan hanya beribadah kepada Allah. Karena kalau kita tidak beribadah kepada Allah, ya jelas ya kita rugi ya. Oke, seperti itu sajalah Alia lah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di podcast berikutnya ya. Ya. Terima kasih, pertanyaan Bapak dijawab oleh kamu luar biasa ya. Oke, bagi segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Guru PAI SMP Laboratorium Percontohan UPI Kampus Cibiru ya. Nama Bapak siapa, tahu nggak? Tahu. Siapa? Pak Denny. Pak Denny ya, nama lengkapnya Denny Faida Rido. Oke. Kenalin dong, nama kamu siapa? Perkenalkan, nama saya Dwinian Agustinus, kelas 7C. Dwinian Agustinus. Dwiniana Agustinus. Dwinian. Dwinyan ya. Agustinus, berarti lahirnya bulan Agustus. Iya. Betul ya? Oke, Dwinyan ya. Di sini Bapak akan mencoba ngobrol santai saja lah tentang malaikat Allah. Karena di bab 7 ini membahas tentang malaikat ya, khususnya di pembelajaran PAI kelas 7 semester 2 ya. Harusnya semester 1 kayaknya harusnya mah, cuman ya karena apa lambat ya. Pandemi juga. Nah, kita tidak pakai masker, sudah ada protokol kesehatan ya. Oke, kamu tahu nggak malaikat Allah itu terdiri dari berapa jumlahnya? 10. 10 ya. Apa saja, coba sebutkan 10 itu. Jibril, Mikail, Israfil, terus Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Ridwan, Malik. Ya, Malik, Ridwan ya itu. Oke, di sini Bapak tidak akan bertanya semua tugas malaikat lah ya, kamu juga udah tahu. Cuman esensial pertanyaan dari beberapa malaikat dan tugasnya itu seperti ini nih menurut kamu. Malaikat Israfil itu kan tugasnya meniup sasangkala atau trompet ya. Nah, itu meniup sasangkala itu untuk apa? Untuk menandakan kiamat. Kiamat. Berarti ketika trompet itu dibunyikan, itu kiamat terjadi ya. Oh, seperti itu memang ya. Lalu ada malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu kan tugasnya apa sih? Mikail memberikan rezeki. Ya, memberikan rezeki atau menurunkan hujan ya, menurunkan hujan. Nah, Bapak itu yang selalu ingin ditanyakan kepada siswa itu, kenapa malaikat Mikail itu kan menurunkan atau menyampaikan rezeki dengan cara menurunkan hujan. Ya. Kok menurunkan hujan sih? Itu apa sih hubungannya dengan rezeki? Tahu nggak? Menurut kamu ini malah nggak apa-apa, salah juga. Untuk mengisi sumur kali ya. Mengisi sumur. Buat minum atau enggak buat mandi gitu. Buat mandi. Terus apa lagi selain sumur? Apa ya? Menghujani tumbuhan-tumbuhan. Ya, ya betul. Itu berarti kamu dengan Bapak satu hati sebetulnya ya. Karena dipikir-pikir nih ya, kenapa hujan gitu? Oh, ternyata hujan itu menyiram tanaman, tumbuhkan seperti padi kan, pohon-pohonan tumbuh. Kita itu kan makan dari tumbuh-tumbuhan ya, dari beras, dari hewan yang minum kan seperti itu. Hingga kita konsumsi jadi tenaga itu dipakai kerja ya, kerja menghasilkan rezeki dari Allah yang halal ya tentunya ya. Nah, itu yang disebut rezeki itu, menurunkan hujan itu. Bukan berarti ketika hujan turun itu kok rezekinya cuma air aja, kan nggak seperti itu ya. Oke, satu pertanyaan lagi lah sebelum diakhiri. Ada satu malaikat juga nih yang disuruh menjaga api neraka. Itu malaikat apa? Malik. Malaikat Malik. Nah, setahu kamu nih, malaikat Malik itu pernah tersenyum nggak? Setahu kamu? Enggak. Kenapa alasannya? Karena dia kalau bagi aku ya. Iya. Karena dia melihat orang-orang yang ada di neraka, kasihan, jadinya nggak pernah senyum, jadinya sedih terus gitu. Oh iya, ya logis juga sih. Iya, Bapak juga pernah dengar sih dari ceramahnya
salah satu ustadz di YouTube tapi ya. Memang seperti itu. Jadi malaikat Malik itu berhenti tersenyumnya ketika dikasih jabatan oleh Allah menjaga pintu neraka. Karena memang pintu neraka itu jelas lah setelah buka pintunya bukan mungkin lagi ya, itu kan langsung gerbang neraka ya. Di neraka itu kan tempatnya siksa ya, tidak ada kenikmatan. Jadi wajar. Jangankan melihat orang ketika disiksa, kita saja kalau di jalan melihat orang yang tabrakan kan kita deg-degan gitu hati kita ya. Iya. Lalu ada rasa gemetar, takut dan akhirnya mengucapkan astagfirullahaladzim, ingat kepada Allah ya. Nah, seperti itulah malaikat Malik mungkin beriman menuruti perintah Allah. Oke, seperti itu aja lah pertanyaan dari Bapak ya. Mohon maaf tidak semuanya karena siswanya banyak ya. Oke, terima kasih pertanyaan yang Bapak lontarkan kepada kamu dijawab dengan baik. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya lebih baik lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak ya. Udah tahu nama Bapak siapa? Pak Siapa? Denny. Pak Denny ya. Bapak di sini kan ngajar PAI ya. Kita akan berbincang-bincang santai saja nih. Sebelum berbincang-bincang santai, perkenalkan dulu namanya siapa? Nama saya Arya Mardika. Arya ya, Arya Mahardika ya. Oke, di bab 7 nih Arya nih, bab 7 tentang malaikat, iman kepada malaikat nih. Bapak tidak akan bertanya secara keseluruhan lah ya, tidak akan bertanya. Yang jelas kan Arya tahu malaikat itu jumlahnya ada berapa semuanya? 10. 10 ya. Dari Jibril hingga yang terakhir malaikat Malik ya, Jibril, Israfil, Ijrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan ya. Oke. Menurut Arya nih, Bapak tanya. Kita itu dalam kehidupan sehari-hari ya, menjabarkan beriman kepada malaikat itu seperti apa sih? Jadi Arya itu mencerminkan beriman kepada malaikat itu ini ada malaikat nih yang menjaga kita, yang mengawasi kita, yang mencatat dan yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi manusia. Nah, Arya itu menjabarkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari itu beriman kepada malaikat itu seperti apa? Paling berdoa aja kayak kayak beriman ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Jadi tiap hari habis sholat pasti ya berdoa kepada Allah ya, memohon ampunan ya. Oke, selain berdoa nih kan Allah menurunkan satu malaikat yaitu Raqib dan Atid. Nah, Raqib Atid itu kan mencatat amal baik dan buruk. Cuman kita itu suka lupa bahwa tiap hari itu kita itu diikuti oleh malaikat ya, yang dua itu. Nah, itu cuman karena kelupaan kita kita itu jadi lalai gitu. Nah, bagaimana kita selalu mengingat bahwa malaikat Raqib Atid itu selalu mengikuti kita tiap hari. Arya gimana? Selalu mengingatnya dengan cara apa? Kadang nggak inget sih. Kadang nggak ingat. Itu masih Bapak juga ya. Sebetulnya mah nggak ingat sih. Cuman ya minimal lah karena kita beriman kepada Allah ya. Jadi cara mengingatnya seperti apa? Apakah Kalau inget tuh cuman kalau lagi berperilaku buruk pasti ingat sama itu kedua itu. berarti normal ya itu mah ya. Ya Bapak juga betul sih. Misalkan kalau duhur nih jam 12 kurang sekarang kan. Ternyata Bapak itu belum sholat sampai jam 1. Wah itu aduh ini belum sholat padahal ada malaikat yang selalu mengawasi seperti itu ya. Atau berbuat dosa gitu kan dan lain sebagainya. Oke. Arya nih jadi malaikat itu terbuat dari, kalau manusia terbuat dari tanah. Kalau setan atau iblis itu terbuat dari api. Malaikat itu terbuat dari apa sih? Cahaya. Cahaya. Ya. Cahaya berarti malaikat itu menurut Arya nih berbentuk atau tidak? Berbentuk kalau disuruh, kalau diperintahkan berbentuk. Oh, jadi kondisional gitu ya. Kalau mendatangi para nabi dan rasul mungkin berbentuk laki-laki seperti itu ya. Cuman seperti manusia aja kan kita berbentuk dari tanah kan ya. Tapi tidak berbentuk tanah kan. Berbentuk seperti ini gitu. Ada daging gitu. Kalau malaikat juga mungkin seperti itu ya. Dia diciptakan dari malaikat. Ya pastinya kalau mau bertemu dengan makhluk Allah ya disesuaikan juga mungkin ya. Seperti itu. Oke. Bapak mau nanya, Arya sayang gak kepada orang tua sih? Sayang. Cuman kalau lagi emosi tuh kayak nggak kendali gitu. Terkendali. Nah
Jadi hikmah pembelajaran dari beriman kepada malaikat itu seperti itu. Jadi kalau tidak terkendali kita itu kan tadi kan ada malaikat yang selalu mengawasi kita gitu kan ya. Oke Arya, pesan Arya terhadap teman-teman nih untuk selalu beriman kepada malaikat seperti apa? Gimana ya? Bebas lah, bebas. Eh Seperti apa nih? Jadi supaya selalu beriman kepada malaikat nih, mengingat Selalu ingat Allah aja kayaknya. selalu mengingat Allah. Jadi sepaket ya kalau mengingat Allah, Allah punya Pasti ingat, malaikatnya pasti ingat. gitu ya. Nah, oke lah seperti itu saja ya Arya ya. Oke, mungkin di podcast kita kali ini membahasnya sederhana sekali karena ini pembelajaran juga Arya ya. Terima kasih sudah menemani Bapak dan cukup luar biasa jawaban Arya dan mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.